Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Hadi dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi dengan NIM K84211023. Nama saya Mia Stika Nur Saidina dengan NIM K8421033. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Islam, yang mana merupakan subbab dari ilmu pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Abdul Rahman, PhD. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam berasal dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Jadi, filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, namun tetap berada pada makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Pemikiran Islam ini bersumber pada ajaran Al-Quran dan hadis. Sejarah perkembangan filsafat Islam. Yang pertama, terjadi pada abad ke-8 Masehi, pada saat Islam berhasil menjangkau berbagai daerah. Pada masa Abbasiyah dan Umayyah, Islam berhasil menciptakan peradaban baru yang menghasilkan banyak ilmu dan pemikiran yang baru. Kemudian, abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku filsafat Yunani diseleksi dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Lalu filosof Islam pertama yang lahir adalah Al-Kindi. Dia menulis buku tentang logika, etika, ilmu jiwa, dan lain-lain. Filsafat Al-Kindi membahas kebenaran atau hakikat. Ia menulis tentang persamaan Plato dan Aristoteles. Sebagai wujud keyakinan beliau bahwa filsafat Aristoteles dan Plato dapat disatukan. Filsafatnya yang terkenal ialah filsafat emanasi yang menjelaskan tentang penciptaan alam. Yang terakhir, filsafat Islam di Persia terus berkembang dan berperan penting meskipun ada pertentangan dari kelompok ulama Syiah. Tahapan dan pandangan Islam terhadap ilmu. Yang pertama, ada pada masa jahiliyah atau paganisme, yakni manusia masih menyembah berhala, patung, dan belum mengenal apa itu ilmu. Kemudian, pada masa Nabi Muhammad, manusia mulai belajar karena ada seruan perintah membaca terdapat pada Al-Quran di surat Al-A'laq. Kemudian manusia mulai berilmu. Nah, sumber ilmu ini berdasarkan pada Al-Quran. Selain itu juga mulai berkembangnya hadis dari berbagai pakarnya. Kemudian terciptalah ilmu dalam sinergi sains yang akhirnya berguna hingga saat ini. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai tokoh pada kejayaan Islam beserta pemikirannya. Yang pertama yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina mencetuskan teori ilmu matematika, geometri, dan aritmatika dan merupakan ahli dalam ilmu kedokteran. Selain itu, ia juga mencetuskan teori ontologi Ibnu Sina. Ia membuat 3 hukum untuk membedakan wujud murni. Yang pertama adalah al-wajib al-wujud atau wujud yang wajib. Yang kedua, al-mungkin al-wujud atau wujud yang kemungkinan tidak ada. Yang ketiga adalah al-muntani al-wujud atau mustahil. Kemudian ia juga mengembangkan teori emanasi. Teori ini bermaksud untuk memurnikan tauhid. Teori ini menjelaskan yang satu adalah yang tak terhingga dan absolut. Dengan kata lain, yang satu adalah Allah. Kemudian yang kedua adalah Al-Kindi. Al-Kindi mencetuskan teori tentang ilmu matematika dan fisika. Selain itu, ia juga mencetuskan teori mengenai daya jiwa. Ia membaginya menjadi 3, yaitu daya jiwa penafsu, pemarah, dan daya berpikir. Ia membandingkan ketiga kekuatan jiwanya dengan teori Plato yang terdiri dari akal, semangat, dan nafsu dengan mengibaratkan 2 kekuatan pemarah dan nafsu seperti 2 ekor kuda yang menarik kereta. Jika akal budi berkembang secara baik,
maka dua daya jiwanya dapat dikendalikan dengan baik pula. Al-Kindi mengibaratkan orang yang kehidupannya dikendalikan oleh nafsu dan amarah, maka mereka seperti anjing, sedangkan mereka yang menjadikan akal budi sebagai tuannya, mereka diibaratkan seperti raja. Yang ketiga adalah Al-Farabi. Al-Farabi meneliti teori tentang ilmu geometri, mekanika, dan musik. Ia juga menggabungkan filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme. Di bidang musik, ia merupakan penemu not musik. Menurutnya, musik bisa menjadi alat terapi untuk dapat menciptakan perasaan tenang dan nyaman serta mampu mengendalikan emosi. Yang keempat adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dikenal sebagai sejarawan, sosiologi, dan pencetus teori ekonomi yang logis dan realistis. Kemudian ada trio ahli filosof Andalusia. Yang pertama adalah Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah mencetuskan pemikiran tentang teori patologi. Teori patologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari penyakit dan bagaimana penyakit itu terjadi. Selanjutnya ada Ibnu Tufail, pemikiran teori kedokteran. Ia juga merupakan pengarang Hai bin Yahtad atau roman filsafat yang karya tersebut memaparkan bahwa melakukan pencarian dengan menggunakan metode pengamatan indrawinya, kemudian menggunakan rasio, dan selanjutnya menggunakan batin, akal, indera, dan intuisi. Yang selanjutnya adalah Ibnu Rusdi, pemikiran bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah, dan teologi Islam. Ibnu Rusdi merupakan filsuf dan pemikir dari Andalusia yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah, teologi Islam, kedokteran, astronomi, dan sebagainya. Pemikiran Ibnu Rusdi yang pertama, yaitu dalam tulisan-tulisan filsafatnya, ia berusaha mengembalikan Aristotelianisme ke jalur utama pemikiran dunia Islam. Ia menolak gagasan Al-Farabi yang menggabungkan filsafat Plato dan Aristoteles. Ia juga tidak setuju dengan pendapat Ibnu Sina tentang keberadaan atau wujud hanyalah dari esensi. Yang kedua yaitu Ibnu Rusdi membedakan 3 metode membuktikan kebenaran. Yang pertama adalah metode retorika, yaitu melalui kepandaian menggunakan kata-kata yang dipahami oleh masyarakat awam. Yang kedua metode dialektika, yaitu melalui argumen dan perdebatan. Dan yang ketiga metode demonstratif, melalui pembuktian kaidah-kaidah logika. Selanjutnya adalah runtuhnya tradisi keilmuan dalam Islam, abad ke-18. Abad ke-18 dalam sejarah Islam adalah abad yang paling menyedihkan dan memperoleh catatan buruk bagi peradaban Islam secara universal. Runtuhnya tradisi keilmuan Islam pada abad ke-18 disebabkan karena yang pertama, penerimaan filsafat Yunani telah membuka Pandora sekularisme. Yang kedua adalah mayoritas negara berpenduduk muslim menjadi daerah penjajahan dan kurangnya kesatuan dan persatuan. Dan yang ketiga adalah rendahnya ijtihad, maraknya mistisme asketik. Demikian materi pembahasan dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, kata, ucapan, dan lain-lain, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.